Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi berikutnya. Ini merupakan materi tentang keterampilan menulis berita bagian 1 ya. Nah, nanti untuk materi menulis ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Baik, yang pertama kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 4.2, menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, kinesik. Nah, sebelum kita membahas materi tentang menulis ini, coba kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan ya. Tentunya itu dijadikan dasar dalam menulis teks berita. Nah, harapannya ketika kalian sudah mempelajari materi tentang struktur dan kebahasaan, itu nanti akan kalian gunakan sebagai dasar untuk menulis. Sehingga harapannya adalah ciri struktur dan ciri kebahasaannya nanti akan muncul pada teks yang kalian tulis. Nah, siapa dari kalian yang belum pernah menulis? Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya sederhana karena ini merupakan kegiatan yang sehari-hari kita lakukan ya sebagai pelajar tentunya. Pasti semua orang sudah pernah menulis, entah menulis di buku catatan, menulis tentang materi pelajaran atau menulis tentang pengalaman-pengalaman pribadi di buku harian. Nah, ini ada salah satu tokoh yang menurut saya luar biasa yang menyampaikan pentingnya menulis. Nah, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah pekerja untuk keabadian. Ini yang diungkapkan oleh salah satu sastrawan Indonesia yang sudah terkenal, yang bernama Pramudia Anantatur. Nah, jadi menulis itu tidak hanya sebatas menulis saja. Tetapi menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, maksudnya bagaimana? Kita coba lihat tokoh R.A. Kartini misalnya. Beliau pernah menulis sebuah buku juga tentang habis gelap terbitlah terang. Nah, pertanyaannya apakah R.A. Kartini masih ada? Iya, masih ada beliau. Hidup di dalam pemikirannya, melalui tulisan-tulisannya, gagasannya. Meskipun secara fisik sudah tidak ada ya, tapi gagasannya akan selalu hidup. Itu yang dimaksud dalam menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, berarti menulis itu apa? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita rumuskan ya. Yang pertama, menulis itu adalah keterampilan berbahasa ya, jelas. Karena menulis itu adalah menyampaikan gagasan, salah satu bentuk keterampilan dalam berbahasa yang termasuk dalam keterampilan produktif. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Lalu berikutnya, menulis itu berarti menuangkan gagasan. Betul. Ketika kita menulis, ya kita sedang menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan tentunya ya. Nah, gagasan ini bisa berupa ide ataupun ungkapan perasaan. Nah, bergantung apa yang akan kita tulis. Lalu berikutnya, menulis berarti melatih komunikasi. Betul. Karena ketika kita menulis, artinya kita sedang mengomunikasikan, menyampaikan gagasan kita ke orang lain, sehingga orang lain akan mengerti apa yang kita maksud. Lalu berikutnya, menulis berarti hal yang bermanfaat. Ya, ini sudah kita lakukan ya, karena ingatan manusia itu sebetulnya terbatas. Nah, dengan kita menulis, maka kita akan mengurangi beban pikiran kita untuk mengingat sesuatu ya. Kalau kita mengingat sesuatu hal yang sangat banyak, tentu itu akan sangat berat ya, kecuali orang-orang yang diberikan kelebihan ya. Maka dari itu, menulis ini sebetulnya adalah bentuk lain untuk menyimpan memori, menyimpan informasi dalam bentuk tulisan ya. Nah, suatu waktu ketika kita merasa lupa, kita hanya perlu membuka catatan kembali.
Lalu berikutnya, menulis berarti bekerja untuk keabadian. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Lalu menulis itu bisa berupa hobi. Nah, siapa dari kalian yang hobi menulis? Nah, teruskan ya, karena ini merupakan bentuk keterampilan berbahasa. Lalu menulis itu menghasilkan karya. Ya, jelas. Karya dalam bentuk tulisan. Seperti yang sudah kalian baca ya. Jadi berbagai macam buku-buku, entah sastra atau buku teks, itu adalah bentuk dari sebuah karya, dari hasil menulis ya. Lalu berikutnya ada lagi, nah ini silahkan kalian tentukan sendiri berkaitan makna atau pemaknaan kalian terhadap menulis itu apa. Baik, mari kita belajar menulis teks berita bersama saya. Nah, ini nanti kita akan mempelajari secara teori dulu tentang keterampilan menulis. Nah, sebelum menulis, kita harus tahu seberapa penting berita itu. Nah, tentu berita ini sangat penting. Barangkali di video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan ya tentang betapa pentingnya berita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dibaca tentang pentingnya berita. Yang pertama, berita jelas menambah wawasan pelajar dalam berbagai bidang. Karena ya berita itu sesuatu yang up to date, artinya selalu baru gitu ya. Lalu dapat digunakan sebagai referensi sumber belajar. Nah, jelas ya, dapat digunakan untuk menambah informasi yang aktual. Ya, karena sifat dari berita itu aktual. Berikutnya dapat digunakan untuk menambah informasi yang faktual. Nah, ini berdasarkan fakta, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu berikutnya menambah perbendaharaan kata. Jelas. Lalu berikutnya mengklarifikasi berita hoax, palsu atau bohong. Ya, yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa berita hoax itu sebenarnya tidak ada, karena tidak ada berita yang palsu. Hakikatnya yang ada adalah informasi palsu atau bohong, bukan beritanya ya. Lalu berikutnya dapat digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya, jelas. Ayo belajar menulis bersamaku. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa pola menulis berita. Ini pola yang pertama ya. Jadi kita bisa sambil membaca. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan berkaitan dengan unsur berita. Ya, masih ingat ya, unsur berita ada adik Simba. Lalu setelah membuat daftar pertanyaan, berikutnya adalah mencari sumber informasi atau mengamati kejadian sekitar. Jelas. Kita perlu menggali informasi ya dengan cara misalnya wawancara atau mengamati kejadian sekitar. Berikutnya, mencari fakta objektif pada kejadian yang akan diberitakan. Nah, kita perlu mencari fakta-fakta yang terjadi itu sebenarnya bagaimana ya, dan fakta itu harus objektif. Lalu yang keempat, menjawab pertanyaan unsur berita sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, ini yang sudah ditentukan pertanyaan sebelumnya ya, di langkah nomor 1. Kemudian kita jawab. Langkah berikutnya, menyusun berita sesuai dengan kerangka berita. Nah, kerangka berita ini yang tadi kita bahas ya. Jadi disesuaikan dengan kerangka berita. Berikutnya, mengembangkan teks berita. Lalu ketika beritanya sudah jadi, baru kita lakukan tahap penyuntingan teks berita. Nah, ini pola pertama ini digunakan untuk kita yang masih dalam proses belajar ya, belajar menulis. Nah, ini ada pola menulis berita yang kedua. Ini dilakukan oleh orang yang terbiasa menulis. Langkahnya cukup simpel sebetulnya, tetapi ini ya perlu dikembangkan lagi ya. Misalnya kalau di sini ada 3 tahap: pramenulis, menulis, pasca menulis. Sudah, langkahnya 3 itu saja. Tetapi dalam masing-masing langkah ini memiliki langkah lainnya ya. Misalnya pramenulis harus menyiapkan bahan dan mencari bahan, dan seterusnya. Ini dilakukan untuk orang-orang yang sudah terbiasa menulis. Lalu pola yang ketiga ini dilakukan oleh orang-orang profesional, misalnya seorang jurnalis ya. Seorang jurnalis ketika di lapangan, mereka ketika mencari sebuah berita terbaru ya langsung menulis. Lalu menulis. Nah, yang akhir adalah baru kita memperbaiki tulisan. Ini dilakukan oleh orang-orang yang profesional ya. Jadi kalian juga bisa menjadi seorang penulis profesional, tentunya
dengan langkah-langkah yang seperti di pola ketiga ini. Begitu saja untuk video kali ini, nanti kita akan lanjutkan di bagian berikutnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan dapat memberikan manfaat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.